Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Fikrianda dari manajemen 4B. Kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Manajemen Operasional. Di dalam pembuatan makalah ini saya tidak bekerja sendiri. Ada dua rekan saya yang ikut membantu dalam proses pengerjaan. Yang pertama itu Irma Yunita, yang kedua itu adalah Silvira Rahayuningsi. Di sini saya sebagai pematerikan. Isi materi yang saya sampaikan berhubungan dengan manajemen operasional. Yang pertama itu adalah pengertian manajemen operasional. Manajemen operasi atau operation management adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Dalam organisasi yang tidak menghasilkan produk secara fisik, fungsi produksi mungkin tidak terlibat dengan jelas. Fungsi produksi ini bisa dikatakan tersembunyi dari masyarakat dan bahkan dari konsumen tersebut. Contohnya itu adalah prosi di bank, rumah sakit, perusahaan penerbangan, ada pun akademi pendidikan. Secara spesifik, Dessler mengemukakan pada dasarnya manajemen operasi memfokuskan 5P dalam operasi perusahaan. Yang pertama itu adalah people atau orang-orang dalam perusahaan, mencakup tenaga kerja langsung maupun tidak langsung yang terlibat dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang selanjutnya itu yang kedua, plants, mencakup pabrik atau rumah produksi atau cabang dari perusahaan di mana perusahaan melakukan proses menghasilkan barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Yang ketiga itu adalah parts, mencakup berbagai faktor input yang dibutuhkan perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Faktor input ini berupa bahan baku, skill dari orang-orang, hingga uang yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Yang keempat itu adalah proses, mencakup berbagai hal yang mencakup teknologi yang digunakan, perlengkapan, hingga langkah-langkah proses produksi yang perlu dilakukan perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang kelima itu adalah planning and control system, mencakup prosedur yang dijalankan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan produksi yang dilakukan memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya itu adalah yang B, pengertian industri manufaktur dan non-manufaktur. Industri adalah kelompok perusahaan yang menghasilkan dan menjual barang sejenis atau jasa sejenis. Misalnya adalah industri tekstil atau kelompok perusahaan yang menghasilkan dan menjual bahan baku tekstil, bahan setengah jadi tekstil dan barang jadi tekstil. Contoh itu adalah PT Sandang, PT Toray, PT Unitex dan lain-lain. Manufaktur berasal dari kata manufaktur yang berarti membuat dengan tangan atau manual atau dengan bantuan mesin sehingga menghasilkan sesuatu barang. Misalnya itu membuat kue baik dengan tangan maupun dengan mesin. Kegiatan tersebut bisa dikatakan manufaktur. Sedangkan non manufaktur adalah bisa disebut juga industri jasa atau servis, merupakan ungkapan untuk barang yang tidak dapat dipegang secara fisik. Misalnya itu adalah jasa angkutan, tidak bisa dipegang, namun dia bisa dinikmati hasilnya atau dimanfaatkan. Selanjutnya itulah sejarah perkembangan manajemen operasional. Ada 6 aliran utama yang menyumbang terhadap perkembangan manajemen operasi. Yang pertama itu adalah pembagian kerja, yang kedua adalah revolusi industri, dan yang ketiga itu manajemen ilmiah, yang keempat hubungan manusiawi, yang kelima model-model keputusan kuantitatif, dan yang keenam itu adalah komputer. Yang selanjutnya itu adalah ruang lingkup manajemen operasional. Konsep proses dalam pengertian manajemen operasi pada dasarnya mencakup semua proses, mulai dari proses global hingga proses terkecil yang dapat dijumpai dalam perusahaan. Level proses yang dianalisis hanya melibatkan beberapa level saja sesuai kebutuhan. Yang perlu menjadi perhatian adalah
Level terbesar di analisis proses adalah level di mana unit dalam perusahaan berinteraksi dengan pihak lain seperti pemasok dan pelanggan. Lebih dari itu, kajiannya sudah memasuki topik manajemen rantai pasok. Dengan demikian, ruang lingkup analisis dalam manajemen operasi adalah keseluruhan proses yang terdapat dalam suatu perusahaan. Yang selanjutnya itu adalah yang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen operasional. Yang pertama itu adalah manajer atau pimpinan. Yang kedua itu adalah tingkah laku karyawan. Yang ketiga adalah tingkah laku kelompok kerja. Yang keempat faktor eksternal organisasi. Yang selanjutnya itu adalah sistem produksi. Pemahaman tentang manajemen operasi tidak lepas bagaimana cara kita harus memahami sistem produksi, karena sistem produksi adalah bagian dari manajemen operasi. Pada dasarnya sistem produksi adalah proses transformasi input menjadi output, atau dengan kata lain, produksi adalah sebuah proses mengubah input menjadi output. Yang selanjutnya itu adalah yang G, jenis proses produksi. Yang pertama itu adalah proses manufaktur. Berdasarkan jenis proses produksi atau berdasarkan sifat manufakturnya, perusahaan manufaktur dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah perusahaan manufaktur terus menerus. Yang kedua itulah perusahaan manufaktur terputus-putus. Yang selanjutnya itu adalah strategi manajemen operasional dalam perusahaan. Sebelum kita melangkah dalam hal pengambilan keputusan atau mengeluarkan suatu produk, ada baiknya kita memetakan strategi yang akan digunakan dalam teori manajemen operasional. Salah satu strategi dalam menetapkan arah dan tujuan untuk mengambil keputusan bisnis lewat perencanaan formal, sehingga mampu menghasilkan pola pengambil keputusan yang konsisten serta menjadi keunggulan saat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Dan berikutnya itu adalah perencanaan pabrik, atau dalam bahasa asing disebut factory planning. Ini adalah langkah yang penting dalam kelangsungan hidup serta kemajuan perusahaan, sesuai tujuan perusahaan yang ingin dicapai dalam hal teori manajemen operasional. Di antara perencanaan pabrik itu adalah penentuan lokasi pabrik, bangunan, peralatan, hingga penerangan dan sirkulasi udara. Kesimpulan dari makalah yang saya sampaikan ini adalah manajemen operasi memberikan cara pandang yang sistematik dalam melihat proses-proses dalam organisasi, dan agar kita memahami apa yang dikerjakan manajer operasi, sehingga dengan cermat dapat meningkatkan peluang keuntungan dan pelayanan dalam masyarakat, serta mampu mengorganisasikan diri pada perusahaan yang produktif. Bahwa sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana aktivitas manajemen operasi berjalan agar meningkatkan peluang keuntungan dan pelayanan dalam masyarakat, serta mampu mengorganisasikan diri pada perusahaan yang produktif. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian makalah kelompok pertama. Saya merasa memang banyak kekurangan dalam penyampaian saya, mulai dari kata-kata maupun tutur bahasa saya. Kami kelompok satu akan mengakhiri presentasi ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya tutup presentasi hari ini dengan mengucap bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.